Hari ini gereja di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh kita patut bangga, kita bersyukur karena tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang seperti Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja yang sudah turun dari surga dan dia kembali naik ke surga. Mari kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Amin, saudara? Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang seperti Tuhan Yesus. Kita sungguh bangga, saudara. Jikalau Mesias yang kita sembah tidak naik ke surga, kemudian dia mati bersama-sama seperti yang lain, buat apa kita membuang-buang waktu untuk memuji menyembah dia, mengiring dia, dan mengikuti dia, melayani dia? Percuma, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu membuktikan dia bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke surga. Itu yang membuat kita, saudara, sungguh bangga. Dan itu sebabnya mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengiring dia, melayani dia dengan segenap hati. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa, saudara? Tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, mari kita membaca lebih dahulu. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai 11. Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, saudara, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya ingin membagikan paling tidak ada 3 tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari sebelumnya. Ya. Yang pertama, saudara, dia naik, dia pergi untuk datang kembali, saudara. Jadi Yesus Kristus dia pergi naik ke surga untuk datang kembali. Jangan lupa itu, saudara. Ibaratnya ada seorang kaya, kemudian dia pergi ke luar negeri, dia memberikan pesan-pesan kepada anak buahnya untuk bekerja, bertanggung jawab apa yang harus dia kerjakan sampai dia kembali. Dan Yesus itu seperti itu. Ibaratnya seorang yang kaya pergi ke luar negeri, memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan. Sementara dia pergi sampai kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yesus pergi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bekerja, melayani dia, dan menyiapkan bangsa-bangsa untuk kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Yesus akan datang kembali. Saya ingin beritahukan kepada saudara ya bahwa ada 2 macam hamba
di dunia ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Matius 24 ini. Matius 24 ayat 45 sampai 51 berkata demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan satu gambaran. Ada dua macam hamba. Yang satu, saudara, ketika tuannya itu pergi, dia itu bekerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh dengan bertanggung jawab. Sebab dia tahu tuannya itu akan datang kembali. Tapi hamba yang kedua, saudara, karena tuannya tidak ada yang menjaga, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dikatakan memukul yang lain, bertengkar, ya, tidak mempedulikan bahwa tuannya akan datang kembali. Ini merupakan satu peringatan bagi kita, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, ingatlah senantiasa bahwa dia akan datang kembali. Saudara, berapa banyak kita tidak peduli, ya, karena Yesus pergi lalu kita sembrono seperti hamba yang kedua ini. Ingatlah, Tuhan Yesus yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Orang kaya yang pergi itu, dia akan datang kembali. Seperti itulah Yesus Kristus akan datang kembali. Mari kita bekerja, melayani dengan segenap hati, dan selalu ingat bahwa Yesus akan datang kembali. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara, satu kali ada seorang kaya, dia mau pergi ke luar negeri. Kemudian dia berpesan kepada hambanya, pegawainya, seorang pemborong yang setia bekerja kepada dia bertahun-tahun, saudara. Dia berkata kepada pemborong itu, Pak, buatkan satu rumah untuk saya, sementara saya keluar negeri, karena saya mau pensiun. Kemudian pemborong ini, pegawainya itu bekerja. Dia berkata dalam hatinya, karena dia tidak baik, saudara. Buat apa aku bekerja sementara tuanku pergi, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melihat. Lalu dia bekerja sembarangan, saudara. Dia membangun rumah, tetapi dengan material yang paling murah. Dia kerjakan dengan sembarangan. Dan kelihatan sekali, hasilnya itu kasar. Hasilnya tidak bagus, saudara. Nah, satu kali, tuannya itu datang dari luar negeri. Lalu pemborong ini berkata, Pak, rumahnya sudah selesai. Ini kuncinya, katanya. Lalu tuannya berkata, loh, kunci ini saya kasihkan kepada kamu. Rumah yang kamu bangun yang terakhir ini untuk kamu. Untuk tanda setiamu yang bekerja setia melayani aku bertahun-tahun. Rumah ini aku hadiahkan untuk kamu. Betapa kagetnya dia, saudara. Dia sangat kecewa. Dia tadi bekerja membangun rumah asal-asalan. Kelihatan sangat kasar dengan bahan-bahan material yang paling murah. Coba aku tahu, kalau rumah ini untuk aku, pasti aku belikan material yang paling mahal. Dan aku akan kerjakan sungguh-sungguh sehingga hasilnya bagus. Karena ini untuk aku. Saudara, seperti itu, ya. Kita tahu bahwa Yesus itu akan datang kembali, saudara. Itu sebabnya mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tidak asal-asalan, tapi bertanggung jawab, saudara,
Karena kita tahu bahwa Yesus itu akan datang kembali. Amin, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, murid-muridnya semuanya orang Galilea. Mereka menatap ya dengan terkesima, dengan terheran-heran, tercengang-cengang. Yesus sambil mengangkat tangan, memberkati mereka. Karena Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Perlahan-lahan saudara, dia naik ke surga, ya, naik ke awan sampai awan menutupi dia, saudara. Murid-murid yang seharusnya karena perpisahan, mereka harusnya sedih karena ditinggal oleh seorang pemimpin yang baik, yang mengasihi dia. Tetapi mereka bersuka cita. Mereka sungguh heran. Yesus naik perlahan-lahan, kemudian sampai ditutup oleh awan, saudara. Yesus naik ke surga, tidak dengan kekuatan yang lain. Seperti seorang pesulap, namanya David Copperfield. Dia bisa naik, saudara, ke atas, tapi penuh dengan kawat-kawat ya, yang tidak kelihatan, saudara. Dan naiknya cuma sampai ke hubungan ini, ya, tidak terus sampai ke awan, tidak. Yesus naik ke surga perlahan-lahan, disaksikan oleh semua murid-muridnya. Tidak seperti Henoh. Henoh itu diangkat ke surga. Tahu-tahu tidak ada karena Henoh itu bergaul intim dengan Tuhan. Yesus tidak seperti Nabi Elia yang naik ke surga dengan kereta api dan kereta kuda berapi. Tetapi Yesus naik ke surga dengan kekuatan kuasanya sendiri. Itu sebabnya kita bersyukur. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia sesungguhnya Allah yang luar biasa. Dia turun dari surga, dia kembali naik ke surga. Mari yang percaya kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudaraku, yang pertama ya, ingatlah Yesus yang pergi ini dia akan datang kembali. Kita melihat selanjutnya, saudara, hal yang kedua. Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Injil Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my Father's house there are many mansions. Bukan rumah seperti di dunia ini, tapi mansion, rumah yang luar biasa indahnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Setelah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, bersuka cita? Amin, saudara. Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat buat kita. Bukan dia karena bosan di dunia, kemudian dia meninggalkan murid-muridnya, saudara. Tapi dia pergi untuk menyediakan tempat. Berarti ada keselamatan yang pasti untuk kita. Karena kita disediakan tempat di surga. Amin. Bahkan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Siapa kita, saudara? Akan dijemput oleh the King of all kings and the Lord of lords. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita dijemput wali kota atau gubernur saja bangganya setengah mati, saudara. Tapi yang menjemput kita ini Yesus Kristus sendiri, saudara. Raja yang hebat luar biasa. Itu sebabnya kita memiliki jaminan yang pasti bahwa surga itu memang ada, saudara. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali turun ke dunia ini untuk menjemput kita. Karena dia pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat kita bersuka cita. Alangkah bahagianya, alangkah sukacitanya kita, saudara. Karena kita memiliki keselamatan yang pasti. Amin. Seperti saudara punya rumah, ya, ada sertifikatnya, saudara. Tetapi bisa terbit sertifikat yang lain yang seperti punya saudara. Itu namanya aspal. Asli tapi palsu. Tetapi keselamatan ini tidak seperti itu, saudara. Yesus itu berkata, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku.
Ini merupakan satu jaminan. Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali dalam nama Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh selamat. Jadi keselamatan itu pasti, sorga itu pasti, karena Yesus pergi menyediakan tempat buat kita. Amin, saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyediakan tempat buat kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara, berarti sungguh hal yang luar biasa yang memberikan kepada kita kepastian bahwa keselamatan itu memang ada, surga itu memang ada, dan kita nanti akan dijemput. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh karena kita sudah tahu bahwa disediakan tempat buat kita, ya. Kita akan membaca di dalam Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Efesus pasal yang kedua ayat 6 dan ke-7 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan apa, saudara? Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Bahkan Dia akan memberikan tempat untuk kita bersama-sama dengan Dia. Orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi oleh Bapa di surga. Dan di mana Yesus ada, hambaku berada, kata Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita yakin ketika Yesus pergi untuk menyediakan tempat buat kita, mari kita lebih mengasihi Tuhan, bekerja melayani Tuhan itu dengan segenap hati, tidak asal-asalan, tidak sembrono seperti pemborong tadi, yang karena tuannya pergi dia lupa, saudara, kemudian membuat rumah sembarangan, saudara. Kita akan kecewa nanti. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, alangkah bahagianya kita. Mari kita lebih mengasihi Tuhan. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga satu kali kelak, saudara, kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oh, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, Ia pergi untuk datang kembali. Yang kedua, Ia pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Dan yang ketiga, Ia pergi untuk memberi Roh Kudus kepada kita. Seperti nyanyian tadi. Saudara, kita membaca Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 16, Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos. Itu penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu kebenaran. Roh Kudus ini merupakan parakletos yang memberikan penghiburan, kekuatan, menolong kita. Roh Kudus yang menolong kita mengajar, mengingatkan firman. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Dia akan menuntun, membimbing, menolong kita di sepanjang hidup kita. Jikalau kita percaya, saudara, maka Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa. Pada akhir zaman ini dikatakan 2 Timotius 3 ayat yang pertama, in the last days perilous times shall come. Pada hari-hari yang terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tentangan semakin berat, saingan semakin ketat, dan kejahatan semakin meningkat. Untuk itu, saudara, bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan di mana kesulitan semakin banyak, ya? Di mana kita melihat, saudara, semua harga-harga dari mahal, semuanya itu mengerikan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bertahan kalau tidak ada penolong yang lain, yaitu penghibur Roh Kudus itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita
menolong kita, saudara. Kita bersyukur karena ada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tanpa Roh Kudus, kita akan kehilangan sukacita, kehilangan bensin sukacita, maka mobil kita tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak ada kekuatan lagi. Tetapi puji Tuhan, di dalam dunia yang semakin gaduh, semakin tidak menentu ini, penuh dengan pergolakan dan tantangan. Tapi puji Tuhan, kita memiliki the wonderful counselor, memiliki penasehat yang ajaib. Kita memiliki the Almighty God, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Gibor, Allah yang selalu menang. Kita memiliki the Everlasting Father, Bapa yang kekal. Bapak mana yang tidak kasihan melihat anak-anaknya yang menderita di dalam penganiayaan. Tapi Bapak kita di surga itu tahu, saudara, bahwa kita mengalami penderitaan pengayaan di dunia ini. Ya, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, saudara, bahwa aku tahu di dalam dunia ini engkau akan mengalami penganiayaan, penderitaan. Tapi jangan takut, kata Tuhan Yesus. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia ini. Itu sebabnya jangan takut. Walaupun kesulitan semakin menderu. Oh, kehebatan dunia ini membuat kita ngeri, saudara. Tetapi percayalah, Yesus itu mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Di tengah-tengah kesulitan pun, saudara, ada Yesus Kristus yang bersedia menolong kita melalui Roh Kudusnya. Amin. Ketika saat ini kita melihat perang antara Rusia dan Ukraina, saudara, ya. Berapa banyak mereka itu membuat perlindungan, bunker, saudara, ya, supaya mereka selamat. Tetapi oleh rudal Rusia, saudara, maka bunker itu bisa hancur. Tetapi kita memiliki Yesus Kristus, pelindung kita. Dalam Mazmur 91, He is the hiding place, tempat persembunyian kita, saudara. Kalau kita berlindung kepada Tuhan Yesus, ada pertolongan, ada kekuatan yang luar biasa. Dia adalah perisai, dia adalah tempat pertahanan, dia adalah tempat kubu pertahanan kita. Itu sebabnya mari kita terus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Apapun problem masalah yang sedang saudara hadapi, sakit penyakit apapun, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup, saudara, membuat kita kembali dipulihkan. Kita tahu Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencananya. Bahkan Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Mari yang percaya sekali lagi kita tepuk tangan yang beri buat Allah kita. Glory, haleluya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pada akhir zaman ini banyak tantangan kesulitan. Tetapi kita memiliki Roh Kudus yang dikatakan omnipresent. Dia selalu hadir, saudara. Dimanapun kita membutuhkan pertolongan, dia selalu menolong kita. Dia menuntun, membimbing kita, memberi penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya walaupun dunia ini semakin jahat, semakin tidak menentu, tapi kita memiliki Allah yang perkasa, Roh Kudus. We are more than the conqueror. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pagi hari ini, yakinlah, Dia yang pergi itu akan datang kembali. Ingat itu, saudara, supaya kita tidak sembrono, kita bekerja melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena kita tahu, Yesus itu akan datang kembali. Jangan sampai, saudara, yang sudah diberi talenta oleh Tuhan, kemudian kita menyembunyikan, saudara. Maka ketika tuannya itu datang, dia akan berkata, hai poneros, engkau hamba yang malas dan tidak setia, saudara. Maka tempat kita adalah tempat yang paling gelap, yaitu tempat penuh dengan kertakan gigi. Tapi puji Tuhan,
Orang yang memiliki talenta diberikan oleh Tuhan, saudara, dikerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, di dalam pekerjaan yang kecil, aku akan memberikan kepada engkau tanggung jawab yang lebih besar. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan upah bagi kita yang sungguh-sungguh berharap dan melayani Dia dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir zaman ini, jangan kita mengandalkan kepandaian kita, jangan kita mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan kekayaan kita, saudara, tapi andalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus dijanjikan dan Tuhan akan memberikan. Dalam Lukas 4:24 dan 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa artinya kamu harus tinggal? Saudara, artinya harus kita tetap memiliki iman. Walaupun banyak tantangan, jangan sampai iman kita tergeser, saudara. Kita harus tetap tinggal setia sampai akhir. Maka aku akan memberikan kepada engkau mahkota kehidupan. Saudara, yakinlah Roh Kudus itu sudah diberikan, sudah ada di dunia ini. Ketika Pentakosta, saudara, murid-murid 120 itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dunia ini. Kita tinggal minta. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bertahan di dalam dunia yang semakin jahat ini. Tetapi dengan Roh Kudus kita bisa, saudara, mengalahkan segala sesuatu. Karena kita percaya Dia Allah yang perkasa, Allah yang siap menolong kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak saja kita penuh Roh Kudus, tapi Tuhan rindu supaya kita menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Kita harus menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau tempat ini penuh, Tuhan akan menyediakan tempat yang lebih besar. Tapi siapkan dulu, saudara. Kita ini diberi tugas oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, menuntaskan amanat agung Yesus Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi hari ini, kita mengucap syukur karena Tuhan itu senantiasa menjaga kita, memelihara, melindungi kita. Mari kita dengan iman yang mantap, saudara, terus mengiringi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengingat bahwa Yesus itu yang pergi akan datang kembali. Yesus yang pergi itu menyediakan tempat buat kita. Dan Yesus yang pergi itu memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh dengan tanggung jawab, saudara. Sebagai orang Kristen yang melayani, apalagi saudara semua dipakai oleh Tuhan sebagai staf gembala, sebagai pelayan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita memberikan yang terbaik, pasti Tuhan memberikan juga yang terbaik buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Tema kita hari ini adalah tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Paling tidak, saudara, kita mengingat 3 hal ini. Yesus yang pergi itu juga Dia menjadi juru syafaat bagi kita. Dia yang pergi, saudara, sebagai pembela kita, saudara. Dia pergi itu untuk menjadi pengantara bagi kita, saudara. Tetapi yang penting hari ini saya ingatkan kepada saudara, ada 3 tujuan Tuhan Yesus pergi naik ke surga. Ya, yang pertama apa, saudara? Ya, pergi untuk datang kembali. Yang kedua, ya pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, ya pergi untuk memberi Roh Kudus. Itu sebabnya pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, saudara, untuk kita lebih memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari kita ulangi poin ini, saudara. Masukkan dalam hati kita, roh kita,
supaya pulang dari tempat ini, saudara boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Saudara semua semakin mengasihi Tuhan, dan kita terus mengiring dia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yang pertama, saudara, ya pergi untuk datang kembali. Yang kedua, ya pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, ya pergi untuk memberi Roh Kudus kepada kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga.